Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita masuk dalam saat teduh, mengawali semua aktivitas kita hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kau peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang Kristen yang hidupnya tidak beda dengan yang non-Kristen, baik dalam tata bicara maupun dalam sikap atau gaya hidupnya. Bahkan sering kita dengar ada oknum orang Kristen menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dia tidak sadar bahwa perlakuannya sudah mempermalukan dirinya sendiri, keluarganya, bahkan kaumnya sebagai orang Kristen. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa pertama, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya, dalam diri kita, Roh Tuhan ada dan berkuasa. Karena itu kita sebagai orang Kristen wajib menjaga diri kita agar tetap menjaga kekudusan. Tuhan Allah sudah menjadikan kita menjadi anak-anak-Nya. Dengan penebusan Tuhan Yesus Kristus, betapa berharganya diri kita, tubuh kita, sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, sehingga kita bukan lagi budak dosa, melainkan menjadi anak-anak Allah. Karena itu, hidup kita tentunya menggambarkan kekudusan Allah, sifat Allah, kasih dan kebenaran Allah. Yang kedua, tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri. Artinya kita tidak boleh lagi mengikuti keinginan atau nafsu kita sendiri. Karena itu kita harus hati-hati dan selektif mempertimbangkan apa yang patut kita lakukan dan apa yang tidak. Tidak semua hal yang dapat dilakukan oleh orang lain dapat dilakukan oleh orang Kristen. Karena itu setiap orang Kristen diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang penuh damai, serta jauh dari dosa. Inilah yang harus kita ajarkan dan ditanamkan kepada anggota keluarga, agar generasi muda tetap sadar bahwa mereka adalah keluarga Allah, anak-anak Allah, sehingga mereka belajar dan berlatih hidup dan menempatkan diri sebagai anak Allah. Terlebih lagi di masa yang cepat berubah ini, banyak informasi yang dilihat, didengar oleh generasi muda yang bisa mempengaruhi pikiran, sikap dan gaya hidup mereka. Bahkan ada yang sampai lupa bahwa mereka adalah keluarga Allah. Dengan menyadari bahwa diri mereka adalah tubuh Kristus. Tubuh mereka adalah milik Allah. Mereka akan lebih hati-hati dalam hidupnya. Mereka dibiasakan memikirkan dan melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Mereka akan menjadi generasi yang tangguh menghadapi arus zaman yang tidak menentu, dan menjadi generasi yang kuat dalam prinsip, teguh dalam iman kepada Tuhan. Mari kita tanamkan hal itu di tengah keluarga dengan gaya dan cara kita sendiri, supaya hidup kita benar-benar menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk tetap sadar bahwa kami adalah anak-anak-Mu.
bait Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan mengendalikan diri kami, agar kami tetap hidup sebagai bait Roh Kudus. Tuntun dan kuasailah hati, pikiran, dan jiwa kami dengan Roh Kudus, agar hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Tuhan beserta kita.